Bayangkan Anda berada di sebuah padang rumput yang luas namun terpencil, memimpin orang banyak yang jumlahnya setara dengan satu stadion sepak bola penuh. Hari mulai malam, tempat ini jauh dari pemukiman, dan puluhan ribu orang di hadapan Anda mulai kelaparan. Secara matematis, Anda butuh uang yang banyak untuk memberikan bahkan sedikit roti untuk makan orang banyak tersebut. Inilah krisis logistik terbesar yang pernah dihadapi para murid Yesus. Namun, apa yang terjadi dalam peristiwa mukjizat 5 roti dan 2 ikan bukan sekadar aksi sulap spiritual. Ada kode rahasia kuno, simbolisme politik yang berbahaya bagi kekaisaran Romawi, dan makna tersembunyi yang sengaja disembunyikan di baliknya. Mengapa peristiwa ini begitu krusial hingga menjadi satu-satunya mukjizat Yesus yang dicatat oleh keempat Injil sekaligus? Mari kita bongkar kenyataan di balik mukjizat ini. Mari kita mulai dengan fakta pertama yang seringkali luput dari perhatian kita. Alkitab mencatat ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Perlu diingat, pada kebudayaan Yahudi abad pertama, dalam sebuah sensus atau perkumpulan besar, kaum perempuan dan anak-anak tidak ikut dihitung. Jika para pria tersebut membawa istri dan anak-anak mereka, para sejarawan memperkirakan jumlah asli massa yang duduk di padang rumput malam itu sebenarnya berkisar antara 20.000 hingga 25.000 orang. Mengapa ada lautan manusia sebanyak ini berkumpul di tempat terpencil? Teks Injil memberikan petunjuk kunci, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ini bukan sekadar piknik rohani biasa. Musim Paskah adalah masa di mana sentimen nasionalisme Yahudi sedang membara. Masa yang berkumpul ini sedang mencari sosok Musa baru yang dinubuatkan akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Wilayah Galilea saat itu adalah sarang pergerakan kaum radikal, dan berkumpulnya 25.000 orang di tempat sunyi seperti ini adalah alarm bahaya besar bagi intelijen Romawi, karena bisa memicu percikan pemberontakan kapan saja. Melihat masa yang begitu masif dan kelaparan, Yesus sengaja menguji murid-muridnya. Filipus yang merupakan warga lokal daerah tersebut langsung panik dan menghitung bahwa uang 200 dinar atau setara dengan gaji 8 bulan buruh tidak akan pernah cukup bahkan hanya untuk memberi mereka masing-masing secuil roti. Di tengah keputusasaan logistik ini, Andreas datang membawa seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Disinilah letak rahasia budaya yang jarang dikupas. Roti jelai barley pada abad pertama bukanlah roti premium yang lezat. Ini adalah makanan kelas sosial paling bawah, roti orang miskin, budak. Bahkan seringkali digunakan sebagai pakan ternak karena teksturnya yang kasar dan harganya yang sangat murah. Sementara itu, kata 2 ikan dalam teks asli Yunani menggunakan istilah opsaria. Ini bukan ikan besar yang segar, melainkan ikan kecil yang dikeringkan dan diasinkan. Mirip seperti ikan teri di zaman kita, yang berfungsi sekadar sebagai penyedap rasa agar roti yang keras dan harian itu bisa ditelan. Tuhan tidak meminta sesuatu yang mewah untuk menciptakan mukjizat terbesarnya. Dia justru memilih hal paling bersahaja dan dianggap remeh oleh dunia. Tindakan anak kecil ini adalah anomali. Di tengah puluhan ribu orang dewasa yang kelaparan dan saling sikut, dia justru memilih untuk melepaskan satu-satunya bekal bertahan hidup miliknya kepada Yesus. Dan respon Yesus berikutnya sangat tidak biasa. Dia tidak langsung membagikannya, melainkan memberikan sebuah perintah yang sangat spesifik, suruh orang-orang itu duduk. Teks asli Injil mencatat mereka diperintahkan duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau yang tebal, dalam formasi ratusan dan 50-an. Mengapa Yesus harus repot-repot mengatur formasi duduk ini? Di balik keteraturan ini ada pesan profetik yang sangat radikal. Ini adalah struktur organisasi militer kuno yang persis digunakan oleh Musa ketika mengatur bangsa Israel saat mengembara di padang gurun dalam kitab Keluaran. Dengan menata massa dalam formasi ratusan dan 50-an, Yesus secara visual sedang mengirimkan sinyal kuat kepada ribuan orang Yahudi di sana, bahwa dialah sang pemimpin agung, Musa baru yang selama ini dinubuatkan oleh para nabi, yang datang untuk menertibkan dan memelihara umatnya. Kini kita masuk ke momen paling krusial. Perhatikan baik-baik detail ini.
Kapan sebenarnya mukjizat itu terjadi? Apakah saat Yesus mengucapkan doa, lalu tiba-tiba segunung roti jatuh dari langit seperti hujan? Tidak. Teks Alkitab mencatat sebuah urutan tindakan yang sangat mekanis. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid untuk dibagi-bagikan. Artinya, mukjizat itu tidak terjadi dalam bentuk tumpukan besar di tangan Yesus. Keajaiban itu terjadi justru saat roti itu mulai dilepaskan, dipecah, dan didistribusikan. Selama 5 roti jelai itu tetap utuh dipegang oleh Yesus atau disimpan di dalam tas para murid, jumlahnya tidak akan pernah bertambah. Namun, ketika ada tindakan iman untuk mulai memberi, bahkan ketika nalar logis berkata itu tidak masuk akal, materi itu mulai berlipat ganda secara supranatural justru saat beralih tangan. Ini adalah hukum kerajaan surga yang tersembunyi. Kelimpahan tidak pernah diciptakan melalui cara menimbun, melainkan melalui kerelaan untuk membagikannya dalam iman. Setelah seluruh lautan massa, yang jumlahnya puluhan ribu orang tadi, makan sampai benar-benar kenyang, Yesus memberikan perintah yang sangat tegas kepada para murid. Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Hasilnya mengejutkan. Mereka berhasil mengumpulkan tepat 12 bakul penuh. Apakah angka 12 hanya kebetulan? Secara simbolis, angka 12 melambangkan 12 suku Israel. Sebuah pesan bahwa Dialah sang pemelihara sejati seluruh umatnya. Namun ada makna personal yang luar biasa di sini. Jumlah murid Yesus saat itu adalah tepat 12 orang. 12 bakul sisa ini dikumpulkan bukan untuk dibuang, melainkan menjadi jatah bagi masing-masing murid yang sejak sore telah lelah bekerja keras, berjalan mengitari padang rumput yang luas demi membagikan makanan kepada puluhan ribu orang. Di saat para murid sibuk memikirkan dan melayani kebutuhan orang banyak hingga melupakan diri mereka sendiri, Tuhan tidak pernah lupa pada mereka. Makna terdalamnya sangat indah. Ketika Anda dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan dan memperhatikan jiwa-jiwa, Tuhan sendiri yang akan menjamin kebutuhan Anda. Berkat-Nya tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah kurang. Setiap murid pulang dengan membawa 1 bakul penuh di tangan mereka. Reaksi massa setelah perut mereka kenyang sangatlah tak terkendali. Mereka menyadari mukjizat roti yang baru saja mereka makan adalah duplikasi sempurna dari manna yang turun dari langit di zaman Musa. Dalam sekejap, gairah politik dan nasionalisme di padang rumput itu meledak. Teks Injil mencatat bahwa gelombang massa bersiap untuk menangkap Yesus dan mengangkatnya menjadi raja secara paksa. Bagi Kekaisaran Romawi, pergerakan puluhan ribu orang yang mengangkat seorang pemimpin baru di tempat sepi adalah definisi nyata dari sebuah makar atau pemberontakan. Namun, apa yang dilakukan Yesus? Alih-alih memanfaatkan momentum itu untuk merebut takhta dunia, Yesus justru melakukan tindakan yang membingungkan semua orang. Dia menyuruh murid-muridnya segera naik ke perahu, lalu dia sendiri menyingkir sendirian ke atas gunung untuk berdoa. Yesus dengan tegas menolak mahkota dari manusia karena kerajaannya bukan dari dunia ini. Massa menginginkan seorang raja yang bisa memberi mereka roti gratis dan kebebasan dari Romawi. Tetapi Yesus ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, dirinya sendiri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Kisah memberi makan puluhan ribu orang di atas padang rumput Galilea ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur dari masa lalu. Peristiwa ini adalah cermin yang sangat tajam bagi kehidupan kita hari ini. Seringkali dalam hidup kita merasa apa yang kita miliki terlalu kecil. Bakat kita yang terbatas, keuangan yang pas-pasan, atau waktu yang sempit. Persis seperti 5 roti jelai kasar dan 2 ikan teri asin di tengah masalah yang sebesar stadion sepak bola. Namun, pelajaran terbesar dari mukjizat ini adalah tentang kemana Anda membawa keterbatasan itu. Di tangan yang salah, hal yang kecil akan tetap kecil, habis, atau bahkan hilang. Tetapi, jika Anda berani menyerahkan apa yang kecil itu ke tangan Yesus, mengucap syukur atasnya, dan melangkah dengan iman untuk membagikannya bagi sesama, Dia sanggup melipat gandakannya melampaui apa yang sanggup dihitung oleh logika manusia. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara Anda yang setia. Jadi,
Apa 5 roti dan 2 ikan dalam hidupmu hari ini yang masih ragu kamu serahkan kepadanya? Tulis opinimu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus membongkar rahasia sejarah Alkitab lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.